Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hukum rohani, maka kebaikan itu mengalahkan kejahatan. Anugerah itu mengalahkan dosa. Saudara, itulah yang kita saksikan di dalam penyataan Yesus Kristus ketika Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perubahan batinnya seseorang akan mengubah perilaku secara menetap. Sebab perilaku lahiriah dari natur dirinya itu sudah diubahkan. Itulah saudara yang Kristus kerjakan di dalam diri seseorang ketika ia percaya kepada Kristus melalui kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini adalah ciptaan baru dalam Kristus. Sehingga saudara, keserupaan kita dengan Kristus itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan memang saudara, kita tidak bisa mencapainya secara sempurna. Mengapa tidak mustahil? Karena Kristus telah mengubah batin kita dan memberikan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Saudara, mengapa ada orang-orang Kristen yang masih hidup dalam manusia lama? Saudara, tidak lain dan tidak bukan karena ia tidak memberikan tempat kepada Kristus di dalam hidupnya, di dalam hatinya untuk bertahta. Sehingga saudara, meskipun dia adalah manusia baru, dia tetap mengendalikan dirinya sendiri. Bukanlah Kristus yang hidup di dalam dirinya. Saudara, ingatlah, kita percaya kepada Kristus itu bukan saja ia adalah juru selamat kita, tetapi dia adalah Tuhan kita. Kita bukan saja diselamatkan oleh dia, tetapi dia mau bekerja di dalam hidup kita agar kita serupa dengan dia. Ketika kita menempatkan dia pada tahta di dalam hati kita. Saudara, mari kita membaca Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filemon ini bukanlah surat yang mudah untuk dituliskan oleh Rasul Paulus. Sebab Rasul Paulus sedang mengurus relasi dua orang yang rusak, yaitu Filemon dan Onesimus. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita memahami betapa Rasul Paulus mengenal baik seorang Filemon yang hidup sebagaimana seorang percaya yang patut hidup, yaitu iman yang nyata dalam kasih. Maka surat Rasul Paulus ini menunjukkan dua pribadi yang menampakkan keindahan Kristus di dalam diri mereka, yaitu Rasul Paulus dan Filemon. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, kekuatan kasih itu melampaui kekuatan perintah. Sehingga orang yang mengasihi akan melakukan lebih dari sekedar melakukan perintah. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus
yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Saudara, kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sebuah kalimat yang sangat berharga bagi kita, bukan? Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang mempunyai otoritas menyampaikan firman Allah. Tetapi dia hanya bukan seorang rasul, dia seorang rasul yang menderita. Dia bukan hanya seorang yang menderita, tetapi dia adalah rasul yang sudah tua. Dia bukan hanya rasul yang sudah tua, tetapi Filemon itu adalah buah daripada pelayanan Rasul Paulus. Saudara, apa yang Rasul Paulus katakan atau tuliskan masuk akal. Bahwa dia punya kebebasan penuh untuk memberikan perintah kepada Filemon. Dia seorang rasul. Dia seorang rasul yang rela menderita bagi Kristus. Dia seorang rasul yang sudah tua. Dan Filemon adalah buah pelayanannya. Tetapi saudara, Rasul Paulus tidak melakukannya. Rasul Paulus lebih prefer untuk meminta, memohon kepada Filemon. Saudara, bukankah ini gambaran keindahan Kristus? Saudara, Kristus mempunyai otoritas yang sangat kuat dan dia berhak penuh terhadap hidup manusia. Tetapi dia merendahkan diri untuk mati di kayu salib supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. Saudara, apa sebetulnya yang tersirat di dalam kata-kata Rasul Paulus ini? Saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Saudara, Filemon sudah mengalami kasih Kristus. Rasul Paulus sudah mengalami kasih Kristus. Dan Filemon sudah mengalami kasih Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengenal Filemon akan kasihnya yang luar biasa. Saudara, disitulah saudara, mengapa tidak perlu diperintahkan. Karena Filemon akan melakukan meskipun tidak diperintahkan. Bahkan saudara, dia akan melakukan lebih daripada sekedar sebuah perintah. Saudara, itulah kekuatan kasih itu, saudara. Saudara, kekuatan kasih lebih besar daripada kekuatan perintah. Saudara, mungkin ada orang diperintahkan, dia langsung taat. Tetapi saudara, dalam hatinya dia menolak. Tetapi saudara, ketika kasih itu dinyatakan, orang itu bukan sekedar taat, tetapi dia dengan kerelaan dan kesengajaan bahkan melakukan lebih daripada apa yang diminta. Saudara, itulah kasih. Saudara, itulah kasih Kristus yang bekerja dalam diri orang percaya. Sehingga orang percaya bukan saja rela melakukan perintah Tuhan, tetapi rela melakukan apapun yang Tuhan minta dalam hidupnya. Karena dia mengalami kasih itu. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup dalam kasih. Karena kasih itu memiliki kekuatan yang mengubahkan orang. Apatah lagi kasih Kristus ketika dinyatakan. Yang kedua, saudara, Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Dan ia juga mendamaikan kita dengan sesama kita. Saudara, firman Tuhan berkata, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yang yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan.
Saudara, apa yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada Filemon adalah seorang Onesimus. Onesimus itu adalah hamba, atau dengan bahasa yang lebih jelas, dia adalah seorang budak. Dan budak ini bukan terkait sama pekerjaan, tapi budak terkait dengan status. Saudara, seorang budak pada zaman itu bagaikan sebuah properti, saudara. Tidak lagi dianggap sebagai manusia. Nah, saudara, Onesimus ini melarikan diri dari rumah Filemon. Kita tidak tahu apakah perbuatan daripada Onesimus, saudara. Namun, saudara, dia berjumpa dengan Paulus dan dia percaya Yesus dan dia melayani Tuhan. Maka itu Paulus berkata, dia adalah orang yang berguna. Saudara, budak yang lari dari tuannya adalah budak yang tidak berguna. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata, Onesimus di dalam Kristus, dia berguna. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dan hatinya bukan hati yang melarikan diri, tapi hati yang bertanggung jawab, hati yang mau melayani. Saudara, disitulah saudara Rasul Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Saudara yang dikasihi selama-lamanya. Baik secara manusia, artinya status budaknya, baik di dalam Tuhan, dalam persekutuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada Filemon, saudara, itu senada, senafas dengan apa yang menjadi berita Injil bagi setiap orang. Hendaklah engkau diperdamaikan dengan Kristus. Saudara, Kristus datang untuk memperdamaikan engkau dengan Allah. Saudara, Kristus mau mengatakan kepada engkau dan saya, mari berdamai dengan Allah di dalam aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus bukan saja mendamaikan kita dengan Allah, tetapi kita yang diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, itulah karya Kristus yang ajaib. Saudara, ketika kita mengalami damai sejahtera daripada Allah itu sendiri ketika kita berdamai dengan Dia, maka kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita bisa berdamai dengan orang lain. Saudara, permasalahan relasi dengan orang-orang lain bukan karena masalah pada diri orang lain, tetapi masalah pada diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mendamaikan engkau dengan Allah. Dan Kristus mendamaikan engkau dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara, marilah kita belajar berdamai dengan orang lain. Sebagaimana yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat indah. Dan biarlah firman-Mu yang Engkau nyatakan hari ini berbekas dalam hidup kami, dan bekas itu nyata di hadapan orang lain, sehingga orang lain melihat keindahan Kristus dalam hidup kami. Itu sebuah anugerah dan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.